Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai jumpa kembali teman-teman pada pembahasan ayat-ayat Al-Quran dilihat dari sudut pandang penafsirannya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mengulas ayat 85 surah Al-Qasas yang kemudian tafsir yang saya akan bacakan adalah tafsir Ma'alimut Tanzil yang ditulis oleh Al-Baghawi. Nah, ini ada banyak ayat yang ter yang terlihat di screen, tetapi saya akan bacakan ayat 85. Ayat ini saya bahas karena ayat ini memiliki relevansi yang sangat kuat untuk merespon beberapa kelompok yang menyebutkan bahwa cinta tanah air itu adalah perbuatan yang melanggar syariat Islam. Nah, pernyataan-pernyataan sinis atau kurang benar seperti ini perlu diluruskan. Oleh sebab itu, saya akan merespon atau mengkantar pernyataan tersebut dengan ayat Al-Quran di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita baca ayatnya sambil lalu kita maknai kata demi kata, frase demi frase, atau kalimat demi kalimat. Innal ladzina faradah 'alaikal Qur'ana. Di sini ya. Sesungguhnya Tuhan yang menurunkan, faradah di sini artinya adalah menurunkan kepada kamu apa yang diturunkan, yaitu Al-Qur'an. Al-Qur'an. Gimana maksudnya itu? La radduka ila ma'ad. Tuhan yang menurunkan Al-Qur'an itu, siapa? Allah, akan pasti. Di sini ada kata lam, namanya lam litaukid. Apalagi di depannya menggunakan innah litaukid. Jadi di sini ada dua taukid, ada dua penguat yang menyatakan pernyataan ini benar-benar pernyataan yang pasti akan terjadi, bukan pernyataan yang omong kosong. Jadi la radduka ila ma'ad, benar-benar akan mengembalikan kamu Muhammad ke tempat ke tempat lahir kamu atau ke negerimu. Bagaimana penjelasannya? Nanti saya akan uraikan pada penjelasan atau penafsiran Al-Baghawi berikut ini. Kita lanjutkan dulu sampai selesai ulasan maknanya terlebih dahulu dari ayat ini. Jadi Tuhan yang menurunkan Al-Quran ini akan mengembalikan Nabi Muhammad ke tempat lahirnya. Kul, katakanlah Muhammad, Rabbi a'lamu man ja'a bil huda wa man huwa fi dhalalim mubin. Katakanlah Muhammad. Ini sebenarnya bentuk dorongan Tuhan kepada Nabi Muhammad untuk menyangkal umat-umatnya yang tidak patuh kepada dakwahnya. Apa? Rabbi a'lamu man ja'a bil huda. Tuhanku lebih tahu siapa yang datang dengan petunjuk atau membawa petunjuk, wa man huwa fi dhalalin mubin, dan siapa yang berada dalam kesesatan yang nyata. Jadi Tuhan itu maha tahu. Jadi mana yang benar dan mana yang salah. Jadi tidak usah kita takut untuk mengkantar sebuah
kekeliruan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang lain. Karena ya tujuannya untuk membenarkan. Apalagi kesalahan-kesalahan tersebut itu katanya dengan klaim bahwa cinta tanah air itu bukan bagian dari syariat Islam, itu perlu dikantar karena itu bukan pernyataan yang benar, justru itu adalah pernyataan yang hoax atau yang dusta. Mari kita lihat dulu penafsiran ayat ini. Ini ya. Innalladzi farada 'alaikal Qur'ana. Jadi mayoritas mufassir ay anzala 'alaikal Qur'ana ala qauli aksaril mufassirin. Jadi mayoritas mufassir itu memaknai faradah dengan anzalah. Jadi pemahamannya, jadi maknanya adalah sesungguhnya Tuhan anzalah atau farada ay anzalah yang menurunkan Al-Quran kepada Muhammad. Jadi mayoritas mufassir memaknai farada dengan anzalah. Kalau menurut Atta, ini biasanya pemahaman yang diambil oleh sebagian penerjemah Al-Quran di Indonesia, memaknai dengan pandangannya Atta, yaitu aujabah alaikal amalah bil Quran. Tuhan yang mewajibkan mengamalkan isi-isi Al-Quran kepada kamu Muhammad. Jadi faradah maknanya dengan aujabah. Terlepas dari perbedaan penafsiran di sini, menurut saya semuanya sama-sama benar karena bagaimanapun Al-Quran itu adalah kitab yang anzalah, diturunkan dari Tuhan, kemudian kandungan-kandungannya atau pesan-pesannya yang ada di dalamnya wajib diamalkan jika itu positif dan kita wajib untuk meninggalkan jika itu negatif. La raddukah ila ma'ad. Jadi kata ma'ad di sini ila Makkah, maksudnya adalah Mekah. Kenapa disebut dengan Mekah? Karena Mekah ini merupakan tempat lahirnya Nabi Muhammad SAW. Nah, yang menafsirkan kata ma'ad dengan kata Mekah adalah Ibnu Abbas, adalah Al-Aufi yang menggunakan riwayatnya Al-Aufi yang disandarkan kepada Ibnu Abbas. Dan juga yang mendukung terhadap pernyataan ini adalah Mujahid. Tetapi menurut Al-Qutaibi di sini, ma'ad di sini dipahami dengan baladun. Baladun, yaitu baladun adalah negeri atau negara. Kenapa ma'ad itu dipahami dengan negara? Ma'ad itu kan artinya tempat kembali. Ini alasannya li'annahu yansarifu summa ya'udu ila baladi. Karena orang itu sejauh apapun dia itu pergi, pada akhirnya dia akan kembali kepada negerinya sendiri. Nah, pernyataan atau penafsiran Qutailah di sini ini memiliki kaitan yang erat dengan riwayat yang menceritakan bagaimana kerinduan Nabi Muhammad SAW kepada tempat lahirnya atau tanah airnya, yaitu Mekah. Di sini ada riwayat yang berbunyi wadzalika annan nabiyya lamma kharajah minal ghari muhajiran ilal madinah sarah fi ghairi tariq mahafatat talabi. Yang artinya kurang lebih ketika Nabi Muhammad keluar dari gua, tempat bersembunyi karena Nabi Muhammad itu lagi dikejar oleh atau diburu atau dicari oleh orang kafir Quraisy pada waktu dulu ketika Nabi Muhammad baru pertama kali berdakwah. Karena dikejar oleh
oleh kafir Quraisy, Nabi Muhammad itu bersembunyi dalam gua. Ketika keluar dari gua, Nabi Muhammad berjalan atau hijrah ke Madinah, dan Nabi Muhammad berjalan melewati jalan yang tidak biasa. Makanya di sini disebut dengan ghairit thariq, yaitu jalan selain jalan itu, selain jalan yang biasa. Kenapa dia lewat di jalan yang tidak biasa? Karena untuk menghindari kafir Quraisy yang lagi mencari. Artinya kalau sekarang mungkin jalan yang biasa disebut dengan jalan raya. Jalan yang tidak biasa namanya jalan tikus, yang biasanya sulit orang lewat di situ. Hanya orang-orang tertentu yang benar-benar tahu dan paham jalan itu akan tembus kemana gitu, atau mengarah kemana. Lanjutkan dulu sambil lalu nanti di akhir saya akan ulas secara sederhana maksud dari ayat dan penafsiran ini. Falamma amina wa raja'a ila tariq nazalal juhfata baina Makkah wal Madinah. Ketika kondisi aman, Nabi Muhammad kembali ke jalan biasa, artinya ke jalan raya. Lalu Nabi Muhammad itu menuju ke kota Juhfah. Kota Juhfah adalah kota baina Makkah wal Madinah, kota yang berada di antara kota Mekah dan kota Madinah. Wa arafat tariqah ila Makkah istaqah ilaiha. Ketika mengetahui jalan tersebut adalah jalan yang mengarah ke kota Mekah, Nabi Muhammad istaqah ilaiha, merindukan kota Mekah sebagai tanah kelahirannya atau tempat kelahirannya. Fa'atahu Jibril alaihi salam. Lalu Nabi Muhammad dihampiri oleh malaikat Jibril. Waqala, Jibril bertanya, "Atastaku ila baladika wa maulidika?" Apakah kamu merindukan negeri dan tempat kelahirannya kamu? Qala na'am. Nabi Muhammad jawab, benar. Qala, lalu Jibril berkata, fa inna Allah ta'ala yaqul innal ladzina farada 'alaikal qur'ana la radduka ila ma'ad. Jadi kemudian Nabi Muhammad, malaikat Jibril memberikan motivasi atau membesarkan Nabi Muhammad, hatinya Nabi Muhammad, bahwa suatu saat Tuhan akan mengembalikan Nabi Muhammad ke tempat kembalinya, yaitu Mekah. Nah, oleh sebab itu teman-teman, dari ayat dan juga penafsiran di sini dapat kita pahami bahwa betapa cintanya Nabi Muhammad kepada tanah airnya atau tanah kelahirannya atau kepada negerinya, yaitu Mekah. Nabi Muhammad merasa rindu ketika Nabi Muhammad diusir atau ketika Nabi Muhammad hijrah karena di Mekah kondisi dalam tidak aman. Oleh sebab itu Nabi Muhammad selalu berdoa kepada Tuhan bagaimana beliau bisa kembali kepada tanah kelahirannya. Artinya sejauh orang itu pergi atau merantau, pada akhirnya akan selalu merindukan tempat atau tanah kelahirannya. Nah, dari sini cinta tanah air merupakan bagian dari syariat Islam. Karena Nabi Muhammad sendiri sangat mencintai tanah airnya, yaitu Mekah. Beliau sangat merindukan Mekah. Beliau juga mendoakan Mekah sebagai tanah haram, tanah di mana di dalamnya dilarang atau diharamkan terjadi pertumpahan darah. Nah, ini begitu sangat begitu sangat cintanya beliau atau Nabi Muhammad kepada Mekah. Nah, ayat ini jelas menentang sebagian kelompok yang menyebutkan bahwa cinta tanah air
adalah bertentangan dengan syariat Islam. Padahal cinta tanah air adalah bagian dari syariat Islam. Nabi Muhammad, kata saya tadi, sangat merindukan, sangat mencintai Mekah sebagai tanah airnya. Nah, dari sini mari kita bisa luruskan orang-orang yang menurut saya dalam tanda kutip berpikir tertutup atau eksklusif melihat negeri atau negara Indonesia yang kita cintai sebagai ancaman bagi mereka. Padahal Indonesia adalah negeri yang sejahtera, negeri yang damai, karena dengannya Indonesia dikenal dengan keberagamannya. Indonesia sangat terbuka terhadap perbedaan-perbedaan yang ada, mulai perbedaan agama, mulai perbedaan apalagi etnis, budaya, sampai perbedaan bahasa. Jadi Indonesia sangat menerima. Oleh sebab itu, mencintai tanah air di sini adalah bagian dari syariat Islam yang perlu kita tanamkan dalam diri kita, sehingga siapapun yang menentang atau yang menyebutkan cinta tanah air bukan sebagian dari syariat Islam, itu perlu ditolak atau diluruskan. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa di video berikutnya.